Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Fadil Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 sunnah dalam berkurban. Jadi ini saya ambil dari artikelnya gomuslim.co.id. Nah, tulisan ini juga bersumber dari beberapa sumber yang kredibel insyaallah. Itu ada fikih kurban dari Buya Yahya, terus juga ada sama fikih kurban juga judulnya dari Muhammad Jurianto, dan yang terakhir adalah dari Ustadz Amir Nurbais, yaitu tentang panduan kurban praktis. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, karena kan penting nih, biarpun ya emang ini bukan kewajiban, ini adalah sebuah sunnah dalam melaksanakan ibadah kurban, tapi kita harus tahu biar gak rugi gitu kan. Kesempatan ibadah kurban ini kan hanya setahun sekali ya teman-teman, jadi jangan sampai kesempatan itu kita lewatkan sia-sia, yaitu kesempatan untuk beramal dengan lebih banyak ya, salah satunya dengan menambah amalan-amalan sunnah ketika beribadah gitu. Nah, yang pertama kita langsung masuk ya. Yang pertama itu berkurban dengan hewan yang gemuk. Jadi gitu. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Hakim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kurban yang paling dicintai Allah adalah hewan yang paling mahal dan hewan yang paling gemuk. Makanya banyak kan pilihan hewan nih, berdasarkan ya tentunya sesuai dengan budget juga ya, tapi sebisa mungkin ketika kita punya uang banyak, kita harus membeli hewan yang paling mahal dan yang paling gemuk. Makanya bahkan sampai ada yang pedagang-pedagang hewan kurban yang menjual sapi dengan bobot 1 ton. Itu karena apa? Ya kan salah satunya kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu berkurban dengan hewan yang mahal dan yang gemuk. Jadi salah satunya juga di sini disebutkan bahwa para sahabat dulu itu ketika ingin berkurban menggemukkan hewan-hewan kurbannya itu sendiri. Jadi kalau sekarang kan alhamdulillah ya udah ada peternak-peternak yang menggemukkan, jadi tinggal dibeli ketika hari H. Tentunya juga ternaknya sudah digemukkan gitu, agar dagingnya banyak dan afdol ketika dikurbankan gitu. Yang kedua adalah sunnah yang kedua, tidak memotong rambut dan kuku. Jadi ketika mulai masuk bulan Zulhijjah, ini dari hadis Rasulullah juga ya, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya gitu. Karena nanti semakin banyak kuku dan rambut yang dipotong ketika hari kurban datang, maka itu pahalanya semakin banyak gitu. Makanya dari ketika masuk 1 Zulhijjah itu jangan potong rambut dan potong kuku, ditunggu sampai hari H Idul Adhanya atau sampai kita memotong kurbannya gitu. Sampai penyembelihan aja sih, setelah itu kita potong kukunya atau itunya atau rambutnya gitu. Terus yang kedua, menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Jadi keutamaan kita sebagai seorang yang berkorban adalah menyembelih hewannya sendiri gitu. Jadi kalau bisa, apalagi kalau laki-laki ya, bahkan perempuan pun disunahkan gitu untuk menyembelih hewannya sendiri, hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau laki-laki kan lebih bisa lah harusnya. Biarpun cewek juga perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Jadi pria itu atau semuanya itu disunahkan untuk menyembelih hewannya sendiri. Tapi kalau emang nggak bisa, itu di minimal harus menyaksikan langsung lah gitu, karena itu yang lebih utama. Jadi kalau misalnya tahun ini belum bisa, ya tahun depan harus bisa, karena kan ada waktu 1 tahun untuk berlatih, nggak lama lah, itu kan bisa dipelajari. Terus yang keempat adalah menghadap kiblat dan menajamkan pisau. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurbannya seperti biasa juga mungkin udah pada ngerti ya, itu kita baringkan hewannya menghadap kiblat. Terus kemudian kita menajamkan pisau. Salah satu hikmahnya apa ya, biar hewannya biar cepat mati dan tidak merasakan. Jadi jangan sampai disiksa hewannya gitu ya. Kita biasakan ditajamkan pisaunya biar cepat mati hewannya ketika disembelih. Terus yang kelima, membaca basmalah dan zikir. Sunnah selanjutnya adalah membaca basmalah, berzikir kepada Allah ketika penyembelihan hewan kurban. Ketika menjelaskan tentang kurban,
Allah berfirman ketika menjelaskan tentang kurban, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Kan misalnya kita juga sebelum menyembelih bismillahi, kan itu kan menyebut nama Allah ya. Wallahu akbar. Lalu kan kita iringi dengan takbir. Terus yang keenam, memakan daging kurban. Jadi salah sunnahnya adalah bagi sahibul kurban atau orang yang berkurban adalah kita memakan dagingnya, biarpun kita juga menyumbangkannya gitu ya, menyumbangkan dagingnya kebanyakan, tapi kita juga disunahkan minimal memakannya biarpun hanya sedikit. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, yang ke-7, yaitu menyembelihnya di hari Idul Adha. Jadi biarpun ada 4 hari kesempatan kita untuk berkurban, tapi yang diutamakan adalah ketika kita menyembelihnya ketika salat Idul Adha dilaksanakan, alias ketika tanggal 10 Zulhijjah. Tapi juga nggak apa-apa kalau kita mau menyembelih hewan kurban di hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi kita ulangi ya, kita review ulang. Yang pertama itu sunnah pertama adalah berkorban dengan hewan yang gemuk. Terus yang kedua, tidak memotong rambut dan kuku ketika bulan Zulhijjah sudah masuk sampai penyembelihan baru boleh dipotong kuku dan rambutnya. Ketiga, menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Lebih utama menyembelih sendiri hewan yang ingin kita kurban. Terus yang keempat, ketika itu menghadap kiblat, hewan yang dihadapkan ke kiblat dan menggunakan pisau yang sudah ditajamkan. Terus yang kelima, membaca basmalah dan zikir ketika menyembelih hewan kurban, karena membakar daging kurban sebagian bagi sahibul kurban itu lebih disunahkan. Terus yang ketujuh adalah menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha gitu teman-teman. Jadi begitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, terus juga bisa komen di bawah, dikasih like juga ya videonya. Kalau misalnya mau ada apa-apa request tentang video bisa komen aja langsung. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Farel Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.